Bab 251. Setelah 1 jam, jet pribadi Global Express mendarat di Bandara Narita, Tokyo. Setelah pesawat mendarat, ia meluncur menuju hanggar eksklusifnya. Di hanggar, Masao Kobayashi sudah lama menunggu. Begitu pesawat berhenti di hanggar dan pintu kabin terbuka, asisten Ichiro Kobayashi melompat turun dengan tidak sabar, memegang kotak obat dengan kedua tangannya, dan berlari menuju Masao Kobayashi. Saat ini, Kobayashi Masao sedang duduk di kursi roda menantikannya, dan putra keduanya, Kobayashi Jiro ada di belakangnya, mendorong kursi roda tersebut dengan ekspresi kosong. Kobayashi Jiro sangat-sangat kesal di dalam hatinya. Awalnya, dia telah mengalahkan kakak laki-lakinya dengan kekuatannya dalam persaingan memperebutkan pewaris keluarga. Tanpa diduga, dia pergi ke China untuk mencuri obat ajaib. Jika obat ini benar-benar ajaib seperti yang dikatakannya, maka tidak hanya akan menyembuhkan penyakit orang tua itu, tetapi juga mendatangkan keuntungan besar bagi Kobayashi Pharmaceutical. Pada saat itu, sedikit keuntungan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang. Asisten Kobayashi Ichiro meletakkan obat ajaib di depan Kobayashi Masao dengan kedua tangannya, dan berseru, "Presiden. Ini adalah obat ajaib yang dengan susah payah didapat oleh wakil ketua, dan saya secara khusus meminta saya untuk meminumnya untuk Anda." Masao Kobayashi mengangguk, dan berkata dengan tidak sabar, "Beri aku pil." Asisten buru-buru membuka kotak itu dan menyerahkan pil, dan pelayan di sebelahnya juga buru-buru membawakan segelas air hangat. Masao Kobayashi meminum pil itu dengan gemetar, menaruhnya di bawah hidungnya dan menciumnya, dan berseru, "Wangi obatnya sangat kuat dan murni, wangi obat ini saja yang membuat orang merasa segar." Setelah berbicara, dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu, menelan pil, dan menyesap air untuk meminumnya. Semua orang menatapnya, bertanya-tanya apakah obat ajaib ini sama ajaibnya dengan yang dikatakan. Dikatakan bahwa paraplegia tingkat tinggi pun bisa disembuhkan, bukankah itu mengejutkan? Pada saat ini, Masao Kobayashi merasakan semburan kehangatan di perutnya, dan kehangatan itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemanapun dia pergi, terasa panas dan nyaman. Dia hanya bisa menghela nafas, sungguh menakjubkan. Kembaranku kakiku sudah lama mati rasa, tapi obat ini justru membuatku merasa kakiku semakin panas. Setelah beberapa menit, dia merasakan kekuatan yang kuat memenuhi tubuhnya, seolah-olah dia telah kembali ke keadaan 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu. Saking bersemangatnya ia mencoba mengendalikan kakinya untuk berdiri, namun tak disangka, dengan sedikit usaha, ia benar-benar berdiri. Ya Tuhan, semua orang di sekitar takjub. Kobayashi Jiro sudah tercengang. Dia adalah seorang apoteker, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya mengobati sesuatu yang salah dengan sistem saraf. Betapapun kayanya seseorang, sekali ia lumpuh, ia tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, bahkan tidak mungkin baginya untuk berdiri. Namun, obat ajaib ini hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk membuat ayah saya, yang telah lumpuh selama lebih dari 3 tahun, berdiri. Ini terlalu luar biasa, bukan? Dari sudut pandang ini, tidak hanya bisa menyembuhkan paraplegia tinggi, hemiplegia, stroke, tetapi juga mengobati penyakit seperti Parkinson, lagi pula semuanya berhubungan dengan sistem saraf. Maka obat ini benar-benar obat ajaib yang tak terkalahkan. Saat ini, Masao Kobayashi mencoba berjalan ke depan, dia mengira dia akan terhuyung-huyung, namun di luar dugaan, dia merasa seperti sedang berjalan di tanah datar, santai sekali. Kobayashi Masao sangat bersemangat. Dia berjalan semakin cepat, bahkan berbalik, melompat sedikit, dan bahkan berlari beberapa langkah. Kondisinya secara keseluruhan sangat baik. Tidak hanya menyembuhkan kelumpuhannya, tetapi dia juga terlihat 20 tahun lebih muda. Dokter kesehatan keluarga Xiaolin juga segera melangkah maju untuk memeriksa kondisinya dan berkata dengan sangat terkejut, "Presiden, sistem saraf Anda yang rusak telah pulih sepenuhnya. Ini hanyalah keajaiban medis." "Ya, keajaiban. Ini adalah keajaiban yang mungkin tidak dapat dicapai oleh Amaterasu." Kobayashi Masao hampir gila karena kegembiraan. Tepat ketika dia sangat gembira dan bersemangat, Ye Chen menelepon. "Tuan Masao Kobayashi, bagaimana perasaan Anda tentang efek obatnya?" Masao Kobayashi benar-benar yakin dengan obat ajaib ini saat ini, dan berseru dengan penuh semangat, "Tuan Ye, saya menerima persyaratan Anda. Beli paten obat ajaib ini seharga 10 miliar yuan. Ye Chen bersenandung dan berkata, "Saya akan menghubungi Anda nomor kartunya sekarang, dan uang akan ditransfer dalam waktu 20 menit.
Jika tidak, saya akan membeberkan apa yang telah Anda lakukan ke seluruh dunia. Kobayashi Masao buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan mengatur agar staf keuangan mentransfer uangnya. Total dana dalam pembukuan Kobayashi Pharmaceutical hanya lebih dari 10,2 miliar yuan, lebih dari 70% diantaranya adalah pinjaman. Namun, bagi Masao Kobayashi, 10 miliar ini dibelanjakan dengan baik. Dengan obat ajaib ini, Kobayashi Pharmaceutical pasti akan menjadi perusahaan farmasi terkemuka dunia di masa depan. Beberapa menit kemudian, Ye Chen menerima pesan teks Kobayashi Pharmaceutical Jepang mengirimkan 1,427 miliar dolar, setara dengan 10 miliar yuan, ke rekeningnya. Uang sudah tiba, Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata kepada Kobayashi Masao, Tuan Kobayashi Ichiro dan saya doakan semoga sukses bersama. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Kobayashi Ichiro berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, karena Anda telah menerima uangnya, bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Ye Chen tersenyum misterius dan berkata, kamu terburu-buru untuk pergi. Ichiro Kobayashi berkata dengan penuh semangat, aku akan segera kembali ke Tokyo, dan aku akan mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical. Ye Chen tertawa dan berkata, Tuan Xiaolin, jangan khawatir, dalam setengah jam, Anda mungkin akan meminta saya untuk menerima Anda. Apa maksudmu? Kobayashi Ichiro bertanya dengan heran, apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Ye Chen mencibir dan berkata dengan arogan, saya, Ye Chen, selalu mengatakan hal yang sama. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat pergi sekarang. Tetapi jika Anda kembali lagi nanti dan meminta saya untuk melindungi Anda, maka saya akan melakukannya. Saya sudah berpikir tentang itu. Kobayashi Ichiro mengerutkan kening, tidak tahu apa maksud Ye Chen, tapi dia hanya ingin kembali ke Jepang saat ini, jadi dia buru-buru berkata, terima kasih Tuan Ye atas kebaikan Anda, tapi tolong antar saya dan anak buah saya ke bandara, saya ingin membeli pesawat paling awal untuk kembali ke Jepang. Ye Chen menggelengkan kepalanya, kamu boleh pergi, tapi dia tidak bisa. Ichiro Kobayashi buru-buru bertanya, apa maksudnya ini? Ye Chen berkata, kesepakatan yang kita bicarakan tadi tidak melibatkan orang. Terlebih lagi, jika orang berani merampok dengan senjata di tanah kita di Tiongkok, itu adalah kejahatan keji dan mereka harus membayar harganya. Ichiro Kobayashi berseru, Tuan Ye, tidak perlu membunuh semua orang seperti ini, kan? Ye Chen berkata dengan ringan, jika kamu tidak membunuh ayam untuk dilihat monyet, mungkin ada Dalin Pharmaceutical, Panasonic Pharmaceutical, dan Sony Pharmaceutical datang ke China besok untuk bertindak sembarangan. Jika kamu mendorongku lebih keras, lidahmu akan dipotong mati. Ichiro Kobayashi tampak ngeri. Dia melirik ke arah bawahannya yang terlihat bingung karena tidak mengerti bahasa Mandarin. Dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, tolong antar aku ke bandara dulu. Ye Chen berkata, kamu mengirim dia pergi secara pribadi. Jika dia menangis kepadamu nanti dan mengatakan dia ingin kembali, maka kamu dapat membawanya kembali. Tetapi sebelum kamu membawanya kembali, carilah tempat untuk menghentikan mobil dan pukul dia, biarkan dia memiliki ingatan yang lebih panjang. Baik, dia mengangguk dengan hormat dan berkata kepada Ichiro Kobayashi, Tuan Kobayashi, tolong. Kobayashi Ichiro memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, Tuan Ye, Anda tampaknya terlalu percaya diri. Saya tidak akan pernah kembali ke tempat hantu ini lagi. Selamat tinggal. Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Diperkirakan 20 menit atau setengah jam lagi, ayahmu, Kobayashi Masao, akan meninggal. Saat itu, kakakmu akan 90% mengira bahwa kamu sengaja menyakitinya. Bahkan jika dia tidak meragukanmu, untuk melenyapkanmu sebagai masalah di masa depan, dia pasti akan menyalahkanmu atas kematian orang tua itu. Kalau saatnya tiba, kamu mungkin akan diburu oleh Kobayashi Pharmaceuticals. Kalau berani kembali ke Jepang, aneh kalau tidak dipotong-potong. Bab 252. Mobil yang membawa Kobayashi Ichiro yang bersemangat itu bergegas menuju bandara. Kobayashi Ichiro sangat gembira di hatinya sekarang. Meskipun keluarganya mengalami pendarahan hebat dan memberi Ye Chen 10 miliar, kelumpuhan ayahnya telah disembuhkan. Selain itu, Kobayashi Pharmaceutical juga telah menerima resep obat ajaib tersebut. Mengandalkan resep ini, Kobayashi Pharmaceutical akan segera mampu mengantarkan perkembangan pesat. Ketika tiba saatnya saya menjadi Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.,
maka saya akan mampu mencapai puncak kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia kini berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap, segera kembali ke Tokyo, menerima ayah-ayahnya, dan menerima pemujaan dari keluarganya. Saat ini, di Tokyo, Jepang, Kobayashi Masao yang kesehatannya akhirnya pulih, sedang asyik menikmati indahnya masa muda. Kondisi fisiknya telah meningkat ke tingkat yang luar biasa, sedemikian rupa sehingga dia tidak sabar untuk menemukan dua gadis muda dan merasakan kesegaran yang sudah lama tidak dia lihat. Dalam perjalanan keluar bandara, Kobayashi Masao bersikeras untuk mengemudi sendiri. Dua hal favorit dalam hidupnya adalah wanita dan mobil. Baginya, kedua hal ini bisa memberinya rasa kontrol yang kuat. Akan sulit untuk menemukan seorang wanita untuk sementara waktu sekarang, dan jika dia baru pulih, dia akan menemukan seorang wanita, dan jika itu menyebar, itu mungkin tidak baik untuk reputasinya, apalagi putra keduanya masih dalam kandungan samping. Tapi, mengemudi selalu oke, bukan? Tentu saja Kobayashi Jiro tidak berani menentang keputusan ayahnya. Lagi pula, dia sudah sangat pasif sekarang. Jika dia menunggu kakak laki-lakinya kembali, maka dia akan menjadi pahlawan keluarga Kobayashi, dan dia akan menjadi pahlawan keluarga Kobayashi, bahkan lebih pasif saat itu, jadi dia harus lebih membujuk ayahnya saat ini. Jadi dia buru-buru berkata, "Ayah, kenapa kamu tidak mengendarai mobil sport Bentley-ku? Bukankah kamu paling suka kecepatan ketika kamu masih muda? Mobil itu punya tenaga yang besar, dan kebetulan saat itu sudah larut malam dan di sana tidak ada mobil di jalan. Lepaskan saja, lari." Oke, Masao Kobayashi tertawa dan masuk ke dalam mobil sport Bentley milik Jiro Kobayashi. Kobayashi Jiro buru-buru masuk ke dalam kopilot, dan berkata dengan hormat, "Ayah, Jiro tidak pernah menyangka bahwa dia masih bisa duduk di mobil yang dikendarai olehmu dalam hidup ini. Ketika dia masih kecil, Jiro suka mengendarai mobil yang dikendarai oleh paling ayahnya. Ayah, Anda selalu mengemudi dengan sangat mantap. Orang-orang memiliki rasa aman yang kuat." Masao Kobayashi mengangguk, dan menghela nafas. "Jiro, ini adalah keberuntungan seseorang. Amaterasu mungkin tidak menyangka bahwa saya akan mendapat kesempatan seperti itu. Ini hanyalah musim semi kedua dalam hidup saya." Kobayashi Jiro duduk dengan penuh semangat dan berkata, "Ayah, nyalakan mobilnya." Jiro tidak sabar, dan ingin merasakan kehebatan cinta kebapaan lagi. Masao Kobayashi bersenandung, tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menekan tombol start mesin. Namun, setelah dia mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya langsung menegang, dan dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya. Kobayashi Jiro melihat tangan ayahnya tergantung di udara, tapi dia terus menolak untuk menekan tombol start. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, apakah kamu terlalu bersemangat?" Kobayashi Masao tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menangis 2 kali dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia merasa sulit bahkan untuk bernapas dan dia hampir mati lemas. Saat Jiro Kobayashi melihat ke arah ayahnya, dia langsung kaget. Wajah sang ayah sudah hitam dan biru, pembuluh darah di leher dan dahinya menonjol, dan pembuluh darahnya tampak mengerikan. Kobayashi Jiro panik dan berseru, "Ayah, ada apa denganmu?" Kobayashi Masao merasakan sepasang tangan besar dengan kuat menjepit lehernya. Dia memandang Kobayashi Jiro dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, dan berkata dengan seluruh kekuatannya, obat ini beracun." Petik 2. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya, dia memiringkan kepalanya, mulutnya berbusa dan mati. Pil kebangkitan akhirnya memberikan efek pengobatan utamanya dan membunuh Masao Kobayashi. Masao Kobayashi bahkan tidak tahu kapan dia sekarat bahwa yang dia minum adalah obat iblis. Kobayashi Jiro membuka pintu mobil dengan panik saat ini, dan berteriak kepada anggota keluarga yang hendak masuk ke kendaraan lain, "Ayah diracun sampai mati. Obat ajaib yang dibawa kembali oleh saudara itu beracun." Saat semua orang mendengar ini, rasanya seperti disambar petir. Banyak orang berkerumun, dan dokter keluarga juga buru-buru datang untuk memeriksanya. Sekilas tidak masalah, orang tua itu memang sudah mati. Pada saat ini, ekspresi Kobayashi Masao sangat terdistorsi dan menakutkan. Kulitnya biru tua, matanya merah, mulutnya terbuka lebar, dan dia meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Setelah dokter maju untuk memeriksa, dia berkata dengan gemetar, "Presiden, dia benar-benar mati karena racun. Mungkinkah obat ajaib itu racun?" Seluruh anggota keluarga Xiaolin merasa pusing dan tidak bisa diam. Jika obat ajaib ini adalah racun,
maka akan rugi besar. Tidak hanya nyawa presiden yang terlibat, Kobayashi Pharmaceutical juga telah mengirimkan hampir seluruh uangnya ke pihak lain, yang sebagian besar merupakan pinjaman bank. Dengan cara ini, Kobayashi Pharmaceutical harus melunasi pinjamannya setidaknya 10 atau 8 tahun ke depan, bagaimana ada peluang untuk berkembang pesat. Bisa dibayangkan Kobayashi Pharmaceutical akan mendapat masalah di kemudian hari. Kobayashi Jiro terlihat sangat murung di sampingnya. Meskipun dia juga sangat sedih, jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa sedikit bersemangat. Karena dia tahu dengan cara ini, kakaknya, Ichiro Kobayashi, tidak akan pernah menjadi ancaman baginya. Bukan saja dia tidak bisa mengancamnya, tapi dia juga akan membunuhnya. Membunuh ayahmu adalah kejahatan besar. Selama dia berani kembali ke Jepang, potong dia menjadi saus daging. Salah, biarpun dia tidak kembali ke Jepang, dia akan mengirim orang untuk memburunya. Memikirkan hal ini, dia langsung menjadi dingin dan berkata dengan keras, orang yang membunuh ayahku pastilah saudaraku Kobayashi Ichiro. Dia benar-benar melakukan hal yang memberontak, yang sama sekali tidak bisa kami maafkan. Adat istiadat masyarakat Jepang mirip dengan adat istiadat di Tiongkok. Dalam tradisi kedua negara ini, pembunuhan ayah adalah dosa terbesar di dunia. Jadi, Kobayashi Jiro mengertakkan gigi dan berkata, sekarang, saya secara resmi menyatakan bahwa Kobayashi Ichiro membunuh ayah kandungnya dan melakukan pengkhianatan, dan dia harus membayar harga dengan nyawanya. Sampaikan perintah saya, dan untuk sementara saya akan mengambil alih sebagai presiden dari Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., dan pada saat yang sama, saya akan mengumumkan kepada semua geng di Jepang tugas, jika ada yang bisa membunuh Kobayashi Ichiro, Kobayashi Pharmaceuticals bersedia memberinya 1 miliar yen. 1 miliar yen, yang berarti hampir 10.000 yuan, adalah jumlah yang sangat besar. Meskipun Kobayashi Pharmaceutical baru saja kehilangan 10 miliar yuan dan mengalami kerugian besar, namun bagaimanapun juga, ini adalah perusahaan farmasi terkenal di dunia. Unta lebih besar dari kuda. Sekalipun masa depan sulit, tidak sulit untuk menghasilkan 1 miliar yen dari bonus 1 miliar yen ini cukup membuat seluruh geng Jepang memburu Ichiro Kobayashi. Selama dia meninggal, tentu saja dia bisa menjadi presiden resmi perusahaan. Asisten Ichiro Kobayashi ketakutan dengan pemandangan ini. Dia melarikan diri dari bandara dengan tergesa-gesa sementara tidak ada yang memperhatikannya. Jangan kembali ke Jepang, tuannya sudah mati. Dan tuan muda kedua mengira itu adalah keajaibanmu obat yang membunuhnya, dan sekarang hadiah 1 miliar yen telah ditawarkan untuk hidupmu. Bab 253. Ketika Ichiro Kobayashi mendengar ini, dia langsung ketakutan. Ayah sudah meninggal, dan dia meninggal setelah meminum obat ajaib yang dia buat. Ini, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah obat ajaib itu sendiri beracun? Memikirkan hal ini, dia marah dan takut, dan berharap dia bisa menghadapi Ye Chen secara langsung. Bahkan jika dia menipu 10 miliar keluarganya, dia juga meracuni orang tua itu sampai mati, bukankah ini terlalu kejam? Namun, jika dipikir-pikir lagi, saya bukan tandingan Ye Chen, apa gunanya menghadapinya? Ayahnya sudah meninggal dan tidak dapat dibangkitkan, dan Ye Chen tidak dapat mengembalikan 10 miliar. Saat ini, asistennya buru-buru berkata, Tuan muda, Anda harus mencari tempat untuk bersembunyi di Tiongkok dan jangan muncul dalam waktu singkat. Saya kira mulai besok, banyak anggota geng dan pembunuh Jepang akan pergi ke Jinling untuk mencari untukmu keberadaan. Mendengar ini, Ichiro Kobayashi semakin panik. Ini akan berakibat fatal, hadiah 1 miliar yen ditawarkan untuk kepalanya, dan dia mungkin mati tanpa mengetahui bagaimana dia meninggal. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Ye Chen, dia benar. Jika dia menangis dan berkata dia ingin kembali, maka dia akan membawanya kembali. Sepertinya dia tahu hal seperti itu akan terjadi. Bajingan ini, diperkirakan dia secara khusus membuat trik untuk membunuh ayahnya dengan racun. Saat ini, Kobayashi Ichiro berharap dia bisa mencabik-cabik Ye Chen. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, aku tidak bisa kembali ke Jepang sekarang. Jika geng Jepang datang mengejar dan membunuhku besok, aku tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di Jinling sendirian. Tampaknya Ye Chen adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Lagi pula, dia memiliki latar belakang yang kuat di Tiongkok. Tidak peduli geng apapun di Jepang, tidak mungkin dia menjadi lawannya. Jadi, dia langsung berkata kepadaku, tolong kirimkan saya kembali ke Tuan Ye. Silakan.
Petik 2. Mengangguk ringan, dia menepikan mobilnya dan berhenti, lalu berjalan menuju kopilot, membuka pintu dan menyeret Kobayashi Ichiro keluar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninju wajahnya. Kobayashi Ichiro berteriak setelah dipukuli, dan berseru, "Apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Berkata, "Inilah yang dijelaskan Tuan Muda Ye kami. Jika Anda mengatakan ingin kembali, izinkan saya menghajar Anda terlebih dahulu, lalu membawa Anda kembali." Setelah selesai berbicara, dia menendangnya ke tanah, menungganginya, dan telinga besarnya membungkuk ke kiri dan ke kanan. Meski sudah tua, namun setidaknya ia adalah seorang gangster, dan kebugaran fisiknya berbeda dengan orang biasa. Beberapa kali ini membuat Kobayashi Ichiro pusing. Namun Kobayashi Ichiro tidak berani berpura-pura agresif padanya, karena takut ia akan melakukannya, ditinggalkan begitu saja. Setelah memukulinya, dia menyeretnya, melemparkannya kembali ke dalam mobil, dan kembali ke peternakan anjing. Ketika saya kembali ke kandang, anak buah Ichiro Kobayashi yang lain sudah diumpankan ke anjing. Begitu Ichiro Kobayashi dibawa masuk, dia menangis dan menanyai Ye Chen, "Tuan Muda Ye, mengapa Anda berbohong kepada kami dengan obat palsu? Kamu membunuhku, ayahku, sekarang aku dikejar dan dibunuh oleh saudaraku sendiri. Kamu memiliki hati yang kejam." Petik 2. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Kamu orang Jepang, apakah kamu sudah gila? Kapan aku berbohong kepadamu dengan obat palsu?" Kobayashi Ichiro berkata dengan marah, "Ayahku meninggal mendadak setelah meminum obatmu. Beranikah kamu mengatakan bahwa itu bukan masalah obatnya?" Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, "Kamu sendiri yang mencuri obatnya, oke. Seluruh proses dari masalah ini adalah, kamu sendiri yang mencuri racunnya. Dengarkan baik-baik, kamulah yang mencurinya, mengerti? Aku tidak memberikannya kepada kamu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, "Kamu sendiri yang mengambil racun itu. Kamu mengirim seseorang untuk memberikan racun itu kepada ayahmu, dan kemudian ayahmu meninggal setelah memakan racun yang kamu kirimkan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu semua milikmu kesalahan. Apa hubungan masalah yang kamu timbulkan denganku? Apakah aku memintamu untuk mengambil racun?" Kobayashi Ichiro langsung terdiam. Ye Chen benar, sejak awal dia membawa orang untuk mengambil obat dari si Tianqi sendiri, tapi dia tidak menyangka bahwa yang dia ambil bukanlah obat ajaib sama sekali, tapi racun. Bahkan jika si Tianqi dan Ye Chen bekerja sama untuk menjebaknya, dia tidak bisa menuduhnya melakukan apapun. Lagi pula, dia adalah perampok dan pencuri, dan dia bertanggung jawab atas semua yang dia katakan. Oleh karena itu, tidak mungkin anggota keluarga, terutama adik laki-lakinya, bisa memaafkan dirinya sendiri. Mereka pasti akan menyalahkan kejahatan membunuh ayahnya di kepalanya. Memikirkan hal ini, Kobayashi Ichiro berlutut di hadapan Ye Chen dan menangis, "Tuan Ye, masalah ini memang semua salahku. Akulah yang memiliki niat buruk dan pergi ke dokter Si untuk mengambil obat. Tolong lihat aku. Itu bisa dianggap secara tidak langsung membantu Anda mendapatkan 10 miliar. Selamatkan hidup saya, jika tidak, saya akan mati." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Untuk sementara aku bisa mengurungmu di peternakan anjing. Selama kamu masih di peternakan anjing ini, saudaramu dan geng Jepang tidak akan pernah bisa menemukanmu." Kobayashi Ichiro menghela nafas lega, dan dengan cepat bersujud kepada Ye Chen, berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Ye. Terima kasih, Tuan Muda Ye." Ye Chen berkata, "Bawa kamu masuk dan terima kamu, tetapi kamu tidak bisa duduk di sini dan menunggu untuk mati. Kamu harus melakukan apa yang seharusnya." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Ayo lakukan ini. Pertama-tama kamu membantu di peternakan anjing, memelihara anjing, mengajak jalan-jalan anjing, menangani kotoran anjing, Del." Meskipun Ichiro Kobayashi sangat tidak senang, dia tidak berani mengatakan tidak saat ini, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah, Tuan Ye, saya bisa melakukan semua ini." Ye Chen mengangguk puas, dan berkata kepadanya, "Pergi dan buat pengaturan, biarkan dia membantu di peternakan anjing di masa depan, dan kemudian urus makanan dan penginapannya." Dia segera berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan membuat pengaturannya sekarang." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Oke, Xiaolin, kamu bisa mengikuti." Kobayashi Ichiro kemudian mengikuti Anma dengan penuh rasa terima kasih. Setelah dia pergi, Chen Zekai maju selangkah dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan,
apakah Anda benar-benar ingin memelihara orang Jepang kecil ini di peternakan anjing? Ye Chen berkata sambil tersenyum, mari kita pertahankan dia untuk saat ini, lalu tunggu saudaranya menaikkan harga. Bagi saudaranya, jika saudaranya tidak meninggal, posisinya sebagai presiden tidak akan aman. Semakin sedikit dia bisa tidak menemukan saudaranya, dia menjadi semakin cemas, dan setiap kali dia menaikkan harga menjadi 1 hingga 200 juta yuan, dia akan menjualnya kepada saudaranya. Chen Zekai berkata dengan heran, kalau begitu, Kobayashi Ichiro pasti akan mati. Dia pantas mati. Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia mencibir, dan berkata, itu tidak lebih dari Kobayashi Pharmaceutical yang berulang kali menjiplak Huaxia Hanfang kita. Kali ini, dia bahkan ingin mengambilnya secara langsung. Tidakkah menurutmu itu sudah puluhan tahun lalu, ketika mereka menyerbu kami? Jika Anda berani merampok kami, Anda harus membayar harganya, jika tidak, bukankah? Itu berarti kami, orang China, akan ditertawakan karena tidak cukup tangguh. Chen Zekai berkata dengan malu-malu, Tuan Muda, ini dapat dianggap sebagai penculikan moral. Anda telah memeras 10 miliar dari mereka, dan mereka bahkan merenggut nyawa lelaki tua dalam keluarga. Bukankah harga ini cukup untuk keluarga Xiaolin? Petik 2. Ye Chen tersenyum sedikit, tentu saja itu tidak cukup. Saya masih ingin Ichiro Kobayashi membayar harga nyawanya atas apa yang dia lakukan. Jika tidak, dia berpikir bahwa setelah dia datang ke China untuk bertindak liar, itu sudah cukup untuk kehilangan sebagian uang dan nyawa ayahnya. Apakah ini mimpi? Bab 254. Kobayashi Ichiro tidak tahu bahwa saat Ye Chen membawanya masuk, dia sudah bersiap untuk menjualnya. Ye Chen tidak memiliki simpati apapun pada Kobayashi Ichiro, sebaliknya, jauh di lubuk hati Ye Chen, dia sangat membencinya. Untungnya, saya waspada malam ini, jika tidak, bagaimana jika obat asli si Tianqi dirampok? Meskipun saya tidak yakin apakah orang Jepang dapat menganalisis resep mereka sendiri, tetapi begitu mereka mengetahuinya, bukankah mereka akan berhasil? Oleh karena itu, perbuatan orang Jepang tersebut menurutnya patut mendapat hukuman. Entah 6 pria berbaju hitam yang meninggal, Masao Kobayashi di Tokyo, atau Ichiro Kobayashi yang akan segera meninggal, mereka semua harus disalahkan. Sebelum fajar, Chen Zekai menyetir dan membawa Ye Chen pulang. Dalam perjalanannya, Chen Zekai memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan Ye Chen. Dia awalnya mengira Ye Chen adalah tuan muda yang putus asa dari keluarga Ye, tapi sekarang dia telah ditemukan, kepercayaan terbesarnya adalah keluarga Ye. Tapi saya tidak menyangka tuan muda yang putus asa ini akan memiliki kekuatan sebesar itu. Dia tidak hanya membuat banyak orang kelas atas di Jinling menghormatinya dalam waktu singkat, dia bahkan menggunakan trik untuk menyebut lubang farmasi Kobayashi Jepang sebagai tempat yang menyedihkan. Belum lagi memberi Ye Chen 100 miliar secara gratis, nyawa Masao Kobayashi ikut terlibat, dan tak lama lagi, nyawa Ichiro Kobayashi juga akan terlibat. Pergelangan tangan seperti ini membuat Chen Zekai memandang Ye Chen dengan kagum, dan bahkan merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Ye Chen duduk di belakang mobilnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Ketika dia hendak pulang, dia tiba-tiba berkata kepada Chen Zekai, ingatlah untuk tidak melaporkan kepada keluarga Ye apa yang terjadi hari ini. Chen Zekai mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan tutup mulut. Chen Zekai hanya juru bicara keluarga Ye di Provinsi Namuang, tapi untuk seluruh keluarga Ye, ada puluhan bahkan ratusan juru bicara seperti dia di keluarga Ye, di seluruh negeri, dan bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, sulit juga bagi Chen Zekai untuk memanjatnya. Tapi Ye Chen ada di Jinling sekarang, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk naik. Jika dia bisa mendapatkan apresiasi Ye Chen, maka suatu hari Ye Chen kembali ke Yanjing dan mewarisi keluarga, dan dia sendiri bisa naik ke surga. Oleh karena itu, dia telah membuat keputusan di dalam hatinya, untuk melayani Ye Chen sebagai tuannya, dan sebagai satu-satunya tuan, untuk melayaninya dengan baik dan menjadi anjingnya. Ye Chen sangat puas dengan sikapnya, mengangguk, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, Xiao Yiqian dari keluarga Xiao di Yanjing, dan Wu Qi dari keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou di selatan sungai Yangtze, sudahkah kamu mendengar tentang situasi saat ini? Chen Zekai sendiri memiliki pengaruh yang sangat kuat di Jinling. Sebelum Ye Chen muncul, menjadi anjing penjilatnya hampir tidak ada artinya, jadi jaringan intelijennya di Jinling sangat kuat.
Ye Chen percaya bahwa banyak hal yang tidak bisa lepas dari pandangannya. Chen Zekai juga menjawab dengan sangat sederhana, kembali ke Tuan Muda, Xiao Yiqian pergi ke rumah sakit rakyat malam ini. Dikatakan ada borok di sana. Dokter mengatakan bahwa dia tidak dapat menyelamatkannya 80% dan menyarankan amputasi. Kemudian dia membawa orang-orangnya dan secara agresif pergi ke keluarga Wei untuk menyelesaikan masalah pergi. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya kira Xiao Yiqian meminum obat secara acak. Tentu saja, Chen Zekai berkata, dikatakan bahwa keluarga Wei mengembangkan obat baru, dan dia adalah orang pertama yang mencobanya, tetapi ada yang tidak beres. Ye Chen mengangguk. Dia sangat jelas tentang situasi Xiao Yiqian, dia langsung menghancurkan sarafnya dengan ki aslinya, artinya, tidak mungkin dia memulihkan kemampuannya selama sisa hidupnya, belum lagi si Tianqi tidak memberinya obat, bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. Jika Xiao Yiqian bersikeras meminum obat sembarangan untuk mencoba mengembalikan kemampuannya, hal itu hanya akan menyebabkan obat menumpuk di akar, yang dengan mudah dapat menyebabkan nekrosis jaringan. Tampaknya keluarga Wei sedang dalam masalah kali ini. Xiao Yiqian bukanlah anak yang sulit, melainkan roh jahat yang mengancam nyawa. Dia tidak akan pernah menyerah sampai keluarga Wei dalam masalah dan kehilangan orang dan uang. Kali ini, Chen Zekai berkata lagi, Tuan Muda kedua dari keluarga Wu saat ini ditahan di rumah sakit jiwa Jinling Qingshan. Konon dia mengidap penyakit yang sangat aneh. Dia harus makan kotoran setiap jam. Jika dia tidak melakukannya, tidak makan, dia akan mati atau hidup. Lao Su dan saudaranya terbang semalaman dari Suzhou dan Hangzhou, dan membawa ahli. Tapi itu sia-sia, sekarang dikatakan bahwa memberinya makan kotoran sekali dalam 1 jam hampir tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Berbicara tentang ini, Chen Zekai menghela nafas, saya telah melihat banyak hal, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar hal semacam ini. Jika saya tidak melihat video di Douyin, saya tidak akan percaya ada hal seperti itu, suatu hal. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Ye Chen mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa latar belakang ayah dan saudara laki-lakinya. Chen Zekai berkata, kepala keluarga Wu saat ini adalah Tuan Wu, kakek Wuqi. Namun, meskipun lelaki tua itu masih mengambil keputusan dalam keluarga Wu, ayah Wuqi, Wu Donghai, sebagai putra tertua, telah mulai mengambil alih bisnis keluarga dalam skala besar. Jika tidak ada yang lain, dia pasti menjadi kepala generasi berikutnya dari keluarga Wu. Saat dia mengatakan itu, Chen Zekai berkata lagi, adapun kakak laki-laki Wuqi, Wu Xin, dia baru saja lulus dari Universitas Cambridge tahun lalu, dan sekarang dia sudah mulai mengambil alih sebagian dari bisnis keluarga di bawah bimbingan Wu Donghai. Wu Donghai juga menganggap Wu Xin sebagai langkah selanjutnya, dilatih oleh generasi ahli waris. Ye Chen mengangguk. Dia tahu bahwa keluarga Wu memiliki latar belakang yang relatif kuat dan dianggap sebagai keluarga nomor 1 di Jiangnan. Namun di matanya, keluarga Wu memang tidak perlu ditakuti. Saya memberi pelajaran kepada putra kedua dari keluarga mereka karena putra kedua mereka adalah seorang bajingan. Jika keluarga Wu menolak menerima dan ingin menyelidiki, maka saya tidak keberatan bermain-main dengan mereka. Saat ini, mobil Chen Zekai berhenti di lantai bawah di rumah Ye Chen. Ye Chen membuka pintu mobil, dan berkata dengan tenang, kamu telah berlarian sepanjang malam. Kamu telah bekerja keras, kembali dan istirahat lebih awal. Chen Zekai mengangguk dengan tergesa-gesa, baiklah Tuan Muda, terima kasih atas perhatian Anda. Setelah turun dari mobil, langit di timur menjadi pucat. Ketika Ye Chen kembali ke rumah, istrinya Xiao Churan serta ayah mertuanya dan ibu mertuanya masih tertidur. Dia kembali ke kamar tidur dengan ringan, dan melihat Xiao Churan terbaring di tempat tidur tertidur lelap, dia langsung merasa lega. Karena 9 kitab suci surgawi yang misterius, kondisi mentalnya selalu sangat baik. Bahkan jika dia tidak istirahat sepanjang malam, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, jadi dia meminum ginseng ungu kelas atas berusia 300 tahun, bahwa dia menghabiskan 100 juta untuk memotret kemarin, dia keluar dan mengamatinya dengan cermat sejenak. Ginseng ungu kelas atas ini memiliki khasiat obat yang kuat, lebih dari cukup untuk membuat pil peremajaan dengan efek obat yang lebih baik. Khasiat ramuan peremajaan ini sungguh ajaib, bisa membuat pohon mati hidup kembali. Orang yang sekarat dapat dihidupkan kembali dengan meminumnya dan nyawanya dapat dipertahankan selama beberapa tahun.
Orang lanjut usia yang meminumnya dapat memperpanjang umurnya 10 tahun atau bahkan lebih lama. Kalaupun diminum oleh orang awam yang sehat, bisa membuat badan menjadi kuat, bebas dari segala racun, dan bebas dari segala penyakit. Bagi orang awam pasti bisa dikatakan sebagai obat ajaib di antara obat ajaib. Meski tubuh Ye Chen sudah jauh lebih kuat dari orang biasa, namun baginya, jika ia bisa menyempurnakan pil peremajaan dan meminumnya secara rutin, tubuhnya juga bisa dipadamkan dengan obat terus-menerus, sehingga ia bisa melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Ye Chen memutuskan untuk meluangkan waktu hari ini untuk menyiapkan sisa bahan obat dan menyempurnakan pil peremajaan terlebih dahulu. Bab 255. Pada pukul 7 pagi, Xiao Churan terbangun dengan lemah. Ketika Ye Chen mendengar suara itu, dia buru-buru berpura-pura tertidur dan berbaring tak bergerak di lantai. Setelah Xiao Churan bangun, dia duduk di tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Melihat Ye Chen yang sedang tidur nyenyak di lantai, dia tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Sejak Ye Chen menikah dengannya dan menjadi menantu dari rumah ke rumah, dia tidur di lantai, dan sudah lebih dari 3 tahun dan dia masih tak tergoyahkan. Saat pertama kali menikah, Xiao Churan benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap Ye Chen, dan tidak menyukainya sama sekali. Namun, setelah bergaul dalam beberapa tahun terakhir, untuk beberapa alasan, dia semakin merasa bahwa dengan Ye Chen di sisinya, dia akan merasa sangat aman. Terkadang, aku bahkan takut dia akan meninggalkanku secara tiba-tiba. Banyak hal yang terjadi dalam keluarga akhir-akhir ini, yang membuat Xiao Churan semakin merasa bahwa Ye Chen sebenarnya adalah orang yang paling bisa dia andalkan di dunia ini. Selain dia, kerabat dekatnya lebih dari satu. Tidak bisa diandalkan. Tentu saja, nenek sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai anggota keluarga. Sedangkan bagi ibunya, sulit baginya untuk mengatakan sepatah kata pun. Di mata ibunya, dia adalah alat baginya untuk mencapai puncak kehidupan dan menjalani kehidupan yang kaya. Meskipun dia telah menikah dengan Ye Chen lebih dari 3 tahun, dia masih berharap dia dan Ye Chen bercerai, lalu menikah dengan pria kaya. Dan ayah seharian bingung, dia sudah sangat marah jika tidak menimbulkan masalah di luar, apalagi bisa memberikan sedikit dukungan pada dirinya sendiri di saat-saat kritis. Jadi, sepertinya Ye Chen, yang sedang tidur di lantai, adalah yang paling meyakinkan. Tepat ketika dia melihat ke arah Ye Chen dan merasakan kehangatan di hatinya, pintu tiba-tiba terbuka. Begitu dia mendongak, dia melihat ibunya Malan bergegas masuk dengan piyamanya. Xiao Churan mau tidak mau bertanya, "Bu, apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu masuk tanpa mengetuk pintu?" Malan segera berlari ke sisi lain tempat tidur, melihat ke bawah dan melihat Ye Chen tertidur di lantai. Dia menghela napas lega dan bergumam, "Aku mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi kamu sedang mengandung bayi Ye Chen. Anakku, aku hampir membuatku takut setengah mati. Jadi aku datang untuk melihat apakah Ye Chen tidur di tempat tidurmu." Untungnya, dia tidak tidur. Setelah selesai berbicara, Malan memijat hatinya dan mengingatkan, "Sudah kubilang, kamu tidak boleh membiarkan Ye Chen pergi ke tempat tidurmu. Apa kamu mendengarku?" Xiao Churan berkata dengan marah, "Bu, Ye Chen dan aku adalah suami istri. Cara kami tidur tidak ada hubungannya denganmu." Kentut, Malan mencubit pinggangnya dan berkata, "Kamu dilahirkan untukku, dan semuanya ada hubungannya denganku. Aku tidak bisa membiarkan tubuh putriku diambil alih oleh Kaan Asteris Elbow ini." Xiao Churan berkata dengan marah, "Bu, Ye Chen menyelamatkan hidupmu." Malan meletakkan satu tangan di pinggulnya dan melambaikan satu tangan, dan berkata dengan serius, "Jangan bicara padaku tentang hal yang tidak berguna itu. Ibumu dan aku telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun, dan aku hanya bisa mengandalkan 4 kata ini, tidak berperasaan." Saat dia berbicara, Malan menambahkan dengan sangat serius, "Kamu harus pintar. Hal yang paling berharga bagi seorang gadis adalah tubuhnya yang murni dan murni. Dengan tubuh dan penampilanmu, kamu akan bercerai dari Ye Chen di masa depan. Mengapa khawatir tidak bisa menemukan miliarder? Bukankah keluarga kita sudah sejahtera saat itu?" Xiao Churan mengguncang selimutnya dengan marah, bangkit dan berkata, "Aku terlalu malas untuk memberitahumu. Aku akan mandi." "Hei, nak," Malan buru-buru mengusirnya, ingin terus mendidiknya. Setelah ibu mertua keluar, Ye Chen membuka matanya, dan berpikir bahwa dia menahan amarahnya. Ibu mertua iblis ini benar-benar serigala bermata putih yang memberi makan orang asing.
Saya harus mengajari kamu mendapat pelajaran suatu hari nanti. Pada jam 7.30, Ye Chen berpura-pura baru bangun. Setelah bangun dan mandi, dia keluar untuk membeli beberapa dan kembali lebih awal. Xiao Churan bergegas ke perusahaan setelah makan malam. Ibu mertua Malan meletakkan mangkuk dan sumpit, lalu menyeret ayah mertuanya Xiao Changkun untuk mengunjungi Villa Thomson Yipin. Villa tersebut belum direnovasi, dan dia sudah sedikit tersesat. Bersabarlah. Xiao Changkun tidak mau pergi dan membujuknya. Ada beberapa lantai di villa, luasnya mencapai ribuan meter persegi. Dekorasinya sangat melelahkan, setidaknya butuh lebih dari setengah tahun untuk merencanakannya. Tidak ada gunanya dalam kekhawatiran. Malan berkata dengan tidak puas, saya tidak peduli, saya sudah cukup tinggal di rumah kumuh ini. Jika saya masih tidak bisa memasangnya dengan baik bulan depan, maka saya lebih suka tidur di villa yang kasar daripada terus tinggal di sini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Malan mendesak lagi, berhenti bicara omong kosong, pergi saja ganti baju, antar aku ke sana untuk melihat-lihat, dan percepat kemajuannya. Kalau tidak, aku akan mengambil semua botol dan kaleng yang kamu beli. Buang saja untukmu. Xiao Changkun tidak memiliki pengejaran dalam hidup, dia hanya suka bermain-main dengan barang antik. Meskipun dia selalu ditipu oleh orang lain dan membeli banyak barang bekas, dia selalu merasa bahwa barang-barang itu berharga. Bahkan jika sekarang tidak berharga, itu akan menjadi bernilai beberapa tahun. Ini akan sangat berharga, jadi saya selalu memperlakukannya sebagai harta karun. Sekarang mendengar ancaman Malan untuk membuang semua hartanya, dia langsung mengalah dan berkata, Oke, bolehkah aku pergi bersamamu? Malan mendorongnya dan berkata, apalagi yang kamu lakukan dengan tintamu? Cepat ganti bajumu. Xiao Changkun berkata dengan wajah sedih, aku belum menghabiskan setengah dari adonan gorengnya, setidaknya biarkan aku menghabiskan makananku. Makan, kamu tahu cara makan. Malan berkata dengan marah, kamu akan segera menjadi pecundang seperti Ye Chen. Kamu makan, tidur, makan, dan ada hal lain yang harus dilakukan. Xiao Changkun berkata dengan wajah tertekan, oke, aku tidak mau makan. Setelah mengatakan itu, dia segera bangkit dan pergi berganti pakaian. Ketika dia kembali setelah berganti pakaian, Malan mendesaknya keluar. Ketika Ye Chen melihat bahwa semua orang di keluarganya telah pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Gang, memintanya untuk mengirimkan 30 ramuan obat yang dia inginkan sesuai permintaannya. Dia akan memurnikan beberapa pil peremajaan. Qin Gang secara alami setuju dan berkata untuk membawakan obat kepadanya sesegera mungkin. Tepat setelah menutup telepon, Ye Chen menerima telepon dari Si Tianqi. Begitu Si Tianqi muncul, dia dengan hormat bertanya, Tuan Ye, apakah Anda menangkap orang Jepang yang merampas obat kemarin? Tangkap. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku menggali lubang untuk mereka, tapi mereka melompat masuk tanpa menduganya. Si Tianqi berkata dengan terkejut, Tuan Ye, saya mendengar teman-teman di dunia medis mengatakan pagi ini bahwa Masao Kobayashi dari Kobayashi Pharmaceutical Jepang meninggal karena sakit mendadak pagi ini. Mungkinkah ini sama dengan 4 pil yang Anda berikan kepada saya? Apakah ini sama dengan 4 pil yang Anda berikan kepada saya? Itu ada hubungannya dengan obat mujarab. Ye Chen berkata dengan tenang, Masao Kobayashi meninggal karena dia meminum 4 pil yang kuberikan padamu. Keempat pil itu bukanlah obat mujarab sama sekali, tapi racun. Si Tianqi sudah lama menduga ada sesuatu yang salah dengan pil yang diberikan Ye Chen kepadanya. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengagumi. Tuan Ye, Anda benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Jika Anda tidak merencanakannya depan, pil ajaib yang kamu berikan padaku mungkin telah hancur. Orang Jepang mengambil. Saat berbicara, suara Chen Xiaozhao, cucu perempuan Si Tianqi, tiba-tiba terdengar di telepon, berkata, kakek, Wei Changming dan saudara laki-laki Wei Liang dari keluarga Wei ada di sini. Keluarga Wei. Si Tianqi mengerutkan kening, mengapa mereka datang kepadaku? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa setelah Xiao Yiqian meminum obat Wei kemarin, akarnya mulai membusuk. Mereka datang untuk memohon padamu, mungkin mereka berharap kamu dapat membantu. Si Tianqi segera berkata, Tuan Ye, jangan khawatir, bajingan Xiao Yiqian itu berani tidak menghormatimu, bahkan jika dia mati di depanku, aku tidak akan menyelamatkannya. Bersambung.